Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi pertumbuhan ekonomi dan transformasi struktural. Anggota kami terdiri dari saya, Puji Lestari, NPM 201-331-00007, dan rekan saya, Fani Agus Rahmalina, NPM 201-331-00030. Dan yang terakhir ada Mbak Hanisyah Mutmainah, NPM 201-331-00106. Pembangunan ekonomi yang lebih serius dan berencana baik di Indonesia dimulai sejak pelaksanaan rencana pembangunan 5 tahun pertama, yaitu di tahun 1969 sampai 1998. Pertumbuhan domestik bruto atau PDB mengalami negatif tahun 1998. Pertumbuhan ekonomi yang akan kita bahas untuk yang pertama adalah konsep dan cara penghitungannya. Pemenuhan kebutuhan konsumsi dan kesempatan kerja hanya bisa dicapai dengan peningkatan output agregat barang dan jasa atau PDB terus-menerus. Dalam pemahaman ekonomi makro, pertumbuhan ekonomi adalah penambahan PDB yang berarti adalah peningkatan pendapatan nasional. PN dalam arti sempit adalah pendapatan nasional atau PN. PN dalam arti luas adalah merujuk pada PDB atau merujuk ke produk nasional bruto atau PNB atau juga produk nasional neto atau PNN. Hubungan PDB dan PN dapat dijelaskan melalui beberapa persamaan berikut, yaitu PNB sama dengan PDB plus F, PNN sama dengan PNB kurangi D, dan PN sama dengan PNN kurangi TTD. Di sini F adalah pendapatan neto atas faktor luar negeri, dan D merupakan penyusutan, lalu TTL adalah pajak tak langsung neto. Penggabungan tiga persamaan di atas bisa menghasilkan PDB sama dengan PN plus TTD plus D min F, atau persamaan PN sama dengan PDB plus F minus D minus TTD. PDB dapat diukur dengan tiga macam pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan produksi, yang kedua pendekatan pendapatan, yang ketiga adalah pendekatan pengeluaran. Yang pertama pendekatan produksi, PDB adalah jumlah nilai output atau NO dari semua sektor dan lapangan usaha. Berdasarkan satu digit, Biro Pusat Statistik atau BPS membagi ekonomi nasional ke dalam 9 sektor, yakni pertanian, pertambangan dan penggalian, industri manufaktur, listrik, gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, sewa dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa. Jadi PDB adalah jumlah NO dari ke-9 sektor tersebut. Yang kedua adalah pendekatan pendapatan. PDB adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masing-masing sektor, seperti tenaga kerja, yaitu gaji atau upah, pemilik modal, itu bunga atau hasil investasi, pemilik tanah, itu hasil jual atau sewa tanah, dan pengusaha atau keuntungan bisnis atau perusahaan. PDB adalah jumlah dari nilai tambah bruto atau NTB dari ke-9 sektor tersebut. Yang selanjutnya adalah pendekatan pengeluaran. PDB adalah jumlah dari semua komponen dari permintaan akhir, yaitu PDB sama dengan C plus I plus G plus X minus M. Di sini C adalah pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak berorientasi profit atau nirlaba. Selanjutnya, I adalah modal tetap domestik bruto termasuk perubahan stok. Yang selanjutnya adalah G, yaitu pengeluaran konsumsi pemerintah. X adalah ekspor, M adalah impor. Sumber-sumber pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi bisa bersumber dari pertumbuhan permintaan agregat atau AD dan juga pertumbuhan penawaran agregat atau AS. Sisi permintaan agregat di dalam suatu ekonomi bisa digambarkan dalam suatu model ekonomi makro sederhana sebagai berikut.
Bisa kita lihat pada persamaan yang pertama, itu menggambarkan keseimbangan antara penawaran agregat atau total output atau PDB dan permintaan agregat yang terdiri atas 4 komponen tersebut. Lalu persamaan yang kedua adalah besarnya konsumsi rumah tangga atau RT yang ditentukan oleh tingkat pendapatan dan faktor otonom. Tidak tergantung pada tingkat atau perubahan pendapatan. C adalah koefisien konsumsi dengan nilai positif antara 0 dan 1, yang artinya semakin tinggi pendapatan, semakin besar pengeluaran konsumsi atau RT. Lalu persamaan yang ketiga itu menunjukkan nilai atau jumlah investasi, misalnya dalam jumlah proyek, sangat ditentukan oleh tingkat suku bunga I di dalam negeri, selain juga oleh sejumlah faktor-faktor lain yang bersifat otonom atau IA. Semakin tinggi I dengan asumsi faktor-faktor lain tetap atau tidak berubah, semakin mahal biaya alternatif dari investasi, semakin kecil jumlah investasi di dalam ekonomi yang dicerminkan oleh tanda negatif di depan koefisien R. Lalu persamaan yang keempat adalah pengeluaran pemerintah yang bersifat otonom. Besar kecilnya pengeluaran pemerintah ditentukan oleh faktor-faktor lain, diantaranya faktor politik di luar model tersebut. Lalu persamaan yang kelima, karena Indonesia adalah negara yang kecil, dilihat dari pangsa perdagangan luar negerinya, di dalam jumlah volume perdagangan dunia, maka pertumbuhan ekspor di Indonesia lebih ditentukan oleh negara tujuan ekspor. Lalu yang keenam adalah persamaan yang keenam itu menggambarkan bahwa impor ditentukan oleh tingkat pendapatan di dalam negeri. Selain juga faktor otonom, semakin tinggi pendapatan masyarakat Indonesia, semakin besar permintaan pasar dalam negeri terhadap impor. Lalu yang kedua adalah pertumbuhan penawaran agregat. Itu dari sisi penawaran agregat, pertumbuhan output itu bisa disebabkan oleh peningkatan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan seperti tenaga kerja, modal atau kapital, tanah dan tanah. Jadi relasi antara output dengan faktor-faktor produksi yang ditulis dalam suatu fungsi sederhana, yaitu Q sama dengan F dalam kurung X1, X2, X3 dan selanjutnya. Dengan Q mewakili volume output dan X1, X2, X3 dan selanjutnya itu merupakan volume dari faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan output tersebut. Tanda positif di bawah setiap X itu menandakan hubungan antara setiap faktor produksi tersebut dengan output adalah positif. Jika jumlah X1 meningkat, output juga meningkat. Analisis empiris. A. Pertumbuhan PDB dan PN per kapita. Selama dekade 1950-an, laju pertumbuhan rata-rata 7%. Selanjutnya turun menjadi 1,9% atau nyaris stagflasi. Selama tahun 1965 sampai 1966, pertumbuhan ekonomi atau PDB hanya sekitar 0,6% dan 0,6%. Pada masa pemerintahan Orde Baru sebelum krisis keuangan Asia 1997 sampai 1998, Indonesia mengalami proses pembangunan ekonomi yang spektakuler pada tingkat makro. Indonesia pada saat itu dinobatkan sebagai macan Asia. Menghitung keberhasilan pembangunan suatu negara, berikut adalah gambar pertumbuhan PDB per tahun. Keberhasilan ini bisa diukur dengan sejumlah indikator ekonomi makro. Dua di antaranya yang umum digunakan adalah laju pertumbuhan PDB per tahun. Sejak tahun 1970 hingga menjelang krisis keuangan Asia tahun 1997 sampai 1998, laju pertumbuhan PDB Indonesia rata-rata per tahun sekitar 7% hingga 8%. Dengan laju tertinggi mencapai 11,3% terjadi pada saat tahun 1973. Prestasi ini membuat Indonesia sebagai salah satu negara di ASEAN dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi. Dari gambar pertumbuhan di bawah ini kita bisa melihat pertumbuhan PDB di Indonesia dari tahun 1970 sampai tahun 2016. Selanjutnya yaitu PN per kapita. Bisa dilihat pada gambar 4.2,
PN per kapita Indonesia era Orde Baru hingga awal era Reformasi. Pada tahun 1970, setahun setelah Rehabilitas 1 dimulai, nilainya masih rendah, walaupun jauh lebih besar dibandingkan pada tahun 1968, yaitu sekitar 300 US dollar. Pada akhir tahun 1980-an, PN per orang di Indonesia telah mendekati 500 US dollar dan menjadi 800 US dollar pada tahun 1993. Setahun sebelum krisis keuangan Asia muncul, PN per kapita di Indonesia telah mencapai sedikit di atas 1000 US dollar, yaitu tepatnya pada tahun 1996. Namun, setelah itu akibat krisis keuangan Asia tersebut, PN per kapita di Indonesia turun dengan laju hampir mencapai 60% ke 670 US dollar pada tahun 1997 dan 590 US dollar pada tahun 1998. Kemudian pada tahun 1999, ekonomi Indonesia mulai pulih dan PN per kapita mulai menunjukkan tanda-tanda membaik kembali, yaitu sekitar 591 US dollar pada tahun itu dan 740 US dollar pada tahun 2000. Selanjutnya bisa dilihat pada gambar 4.3 PN per kapita Indonesia era SBY hingga era Jokowi. Sejak berakhirnya krisis keuangan Asia di tahun 1997 atau 1998 hingga tahun 2017, Indonesia masih dilanda krisis dua kali yang semuanya bersumber dari luar Indonesia, yaitu krisis keuangan global pada periode 2008 hingga 2009, dan disusul kemudian oleh krisis zona euro yang mulai terasa sejak tahun 2010. Namun, berbeda dengan pengalaman Indonesia sewaktu terjadinya krisis keuangan Asia, selama dua krisis tersebut, ekonomi Indonesia tetap bisa tumbuh positif, walaupun laju pertumbuhannya rata-rata per tahun sejak tahun 2000 hanya 5%. B. Sumber pertumbuhan menurut sektor. Secara agregat, pada 2 digit berdasarkan pengelompokan statistik internasional, ada 12 sektor di dalam ekonomi. Yang pertama, pertanian, kedua pertambangan dan penggalian, ketiga industri pengolahan, keempat listrik, gas, uap, dan pasokan air bersih, kelima konstruksi, keenam perdagangan grosir dan eceran serta bengkel motor dan mobil, 7 akomodasi kegiatan-kegiatan jasa makanan, 8 transportasi dan penyimpanan, 9 informasi dan komunikasi, 10 keuangan dan asuransi, dan yang terakhir perumahan. Sektor-sektor tersebut dapat dikelompokkan ke 3 kelompok besar, yaitu pertanian, industri, dan jasa-jasa. Bisa dilihat pada gambar 4.4 sumber pertumbuhan PDB Indonesia menurut sektor pada tahun 2000 hingga 2016. Pertumbuhan output dari ketiga kelompok besar sektor tersebut selama periode 2000 hingga 2016 berdasarkan angka pertumbuhan output rata-rata per tahun, jasa jelas menunjukkan sebagai sektor penyumbang terbesar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia karena outputnya setiap tahun tumbuh paling pesat di antara 3 sektor tersebut. Pada tahun 2000, outputnya tercatat tumbuh sekitar 5,2% dan laju pertumbuhannya terus mengalami akselerasi setiap tahunnya hingga mencapai titik tertinggi, yaitu 9,0% pada tahun 2007. Sedangkan laju pertumbuhan output sektor industri tercatat tertinggi pada tahun 2000 dengan nominal 5,9% dan setelah itu terus merosot. Sektor pertanian mencapai tingkat pertumbuhan tertingginya selama periode yang sama, hanya 4,8% pada tahun 2008. Perbedaan laju pertumbuhan output antar sektor tersebut disebabkan oleh faktor-faktor spesifik sektoral. Misalnya, untuk sektor pertanian sendiri adalah cuaca dan kondisi serta ketersediaan lahan.
Cuaca yang buruk atau keterbatasan lahan bisa menyebabkan rendahnya pertumbuhan volume produksi di sektor tersebut. Sedangkan untuk sektor industri adalah ketersediaan teknologi, struktur serta permintaan pasar, ketersediaan bahan baku, ketersediaan infrastruktur, pasokan energi, dan kebijakan pemerintah. C. Sumber pertumbuhan menurut pengeluaran. Indonesia merdeka hingga saat ini merupakan bagian terbesar dari PDB dari sisi pengeluaran. Bisa dilihat pada gambar, dari presentasi kontribusinya terhadap pembentukan PDB adalah yang terbesar di antara komponen-komponen AD. Seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.5 pangsa PDB dari C, G, dan I dari tahun 2000 hingga 2016. Selama periode tersebut, pangsa PDB dari C antara di atas 50% hingga hampir 70%. Paling rendah adalah 54,4% pada tahun 2011 dan tertinggi mencapai 68,1% pada tahun 2003. Sedangkan sumbangan konsumsi pemerintah terhadap PDB tidak pernah mencapai 10%, dengan tingkat rendah 6,5% pada tahun 2000 dan tertinggi 9,8% pada tahun 2015. Pangsa PDB dari pembentukan modal tetap bruto, yang juga sangat diharapkan oleh pemerintah selama ini. Selain C, sebagai salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi, berkisar antara sedikit di atas 20% hingga tertinggi sedikit di atas 35% pada tahun 2012. Dilihat dari sisi perubahan nilai, tingkat pertumbuhan C rata-rata per tahun bukanlah yang terbesar. Tingkat pertumbuhan C rata-rata per tahun bukanlah yang terbesar, yang selama periode yang sama tidak pernah mencapai 5%. Bisa dilihat pada gambar 4.6 pertumbuhan rata-rata per tahun komponen AD. Sebaliknya, laju pertumbuhan nilai G dan 1 jauh lebih besar, walaupun G pernah mengalami pertumbuhan negatif beberapa kali, seperti pada tahun 2000 sebesar minus 0,9 dan 2016 sebesar minus 0,1. Demikian juga I yang pertumbuhannya serta mencapai angka tertinggi yaitu hampir 13% pada tahun 2000 juga pernah mengalami pertumbuhan negatif. Misalnya, pada tahun 2000 sebesar 4,5%. Ekspor dan impor barang dan jasa juga memiliki laju pertumbuhan yang tinggi untuk tahun-tahun tertentu yang mencapai di atas 10%. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perbedaan laju pertumbuhan tersebut antara komponen-komponen yang mencapai di atas 10%. Banyak faktor yang menyebabkan adanya perbedaan laju pertumbuhan tersebut antara komponen-komponen pengeluaran agregat yang sebagian besar bersifat spesifik komponen AD. Keempat, prospek pertumbuhan ekonomi ke depan. Bisa dilihat pada gambar 4.7, faktor-faktor penentu prospek perekonomian Indonesia ke depan. Di sini secara teori, prospek perekonomian Indonesia ke depan ditentukan secara simultan oleh dua faktor, yaitu faktor-faktor global dan faktor-faktor dalam negeri. Kelompok faktor dalam negeri selanjutnya bisa dibagi dalam dua subkelompok, yaitu kebijakan dan subkelompok non-kebijakan. Kemudian yang terakhir ini terdiri atas subkelompok faktor-faktor internal perusahaan yang menentukan kapasitas produksi dan kemampuan bersaingnya, dan subkelompok faktor-faktor eksternal perusahaan seperti infrastruktur, logistik, kualitas SDM, akses ke modal, teknologi dan informasi, stabilitas politik dan sosial. Hubungan antara kelompok faktor dan global dengan kelompok faktor-faktor dalam negeri bersifat komplementer, bukan substitusi, yang artinya walau sifat komplementer, bukan substitusi, yang artinya walaupun faktor-faktor dalam negeri kondusif dan faktor-faktor global tidak kondusif, perekonomian Indonesia tidak akan tumbuh seperti yang diharapkan atau tertargetkan. Satu hal yang sangat jelas adalah bahwa tidak semua faktor-faktor tersebut berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya, atau dipengaruhi oleh banyak faktor yang tidak termasuk di gambar. Hal ini membuat sebuah perkiraan atau prediksi ekonomi di masa depan menjadi suatu pekerjaan yang sulit jika tidak dapat dikatakan mustahil.
Kenalkan, nama saya Hanisha Mutmainah, NPM 201331010106. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Mbak Fani Agus Rahmalina. Materi selanjutnya yaitu transformasi struktural. Transformasi struktural adalah suatu rangkaian perubahan yang saling terikat satu sama lain dalam komposisi permintaan agregat, perdagangan luar negeri, dan penawaran agregat. Kemudian yang pertama, sumber-sumber penyebab transformasi. Rumus pertumbuhan ekonomi yaitu PDB sama dengan NTBI plus NTBP, di mana keterangannya yaitu PDB merupakan pertumbuhan ekonomi total, NTBI merupakan nilai tambah bruto industri, lalu NTBP merupakan nilai tambah bruto pertanian. Untuk menentukan persamaan untuk menghitung relasi antara perubahan output di sektor industri manufaktur, pola perubahan permintaan domestik ke arah output industri, dan pola perubahan perdagangan luar negeri sebagai berikut persamaannya. YI sama dengan DI plus XI plus MI ditambah jumlah J dikali YIC, di mana keterangannya yaitu YI sama dengan jumlah output bruto dari industri manufaktur, kemudian DI yaitu permintaan domestik terhadap produk akhir dari industri manufaktur, kemudian XI dikurangi MI sama dengan yaitu volume perdagangan itu. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator penting untuk mengukur pola perubahan struktur ekonomi. Yang pertama yaitu perubahan pangsa NO dan NTB, di mana perubahan struktur ekonomi periode jangka panjang itu ciri-cirinya sebagai berikut. Yang pertama, kontribusi output dari pertanian terhadap pembentukan PDB mengecil. Kemudian angsa PDB dari industri manufaktur dan jasa mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan PDB atau PN per kapita. Kemudian yang kedua, indikator pentingnya yaitu distribusi kesempatan kerja menurut sektor. Dengan pola yang sama, pada tingkat pendapatan per kapita yang rendah, sektor-sektor primer merupakan kontributor terbesar dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tingkat pendapatan per kapita yang tinggi, sektor-sektor sekunder, terutama industri, menjadi lebih penting dibandingkan pertanian sebagai sumber kesempatan kerja. Kemudian faktor-faktor yang menyebabkan banyak negara mengalami transisi ekonomi yang pesat. Faktor yang pertama yaitu kondisi dari struktur awal ekonomi dalam negeri. Yang kedua yaitu besarnya pasar dalam negeri. Yang ketiga yaitu pola distribusi pendapatan. Yang keempat yaitu karakteristik dari industrialisasi. Yang kelima yaitu keberadaan SDA atau sumber daya alam. Kemudian yang terakhir yaitu kebijakan perdagangan luar negeri. Kemudian yang kedua yaitu analisis empiris. Dari gambar 4.9 ini sudah dijelaskan bahwa jika dilihat sejak awal era Orde Baru hingga sekarang, dapat dikatakan bahwa proses perubahan struktur ekonomi Indonesia itu cukup pesat. Penurunan ini karena desakan dari sektor jasa dan pangsa PDB-nya cenderung terus bertambah. Selain itu, perubahan struktur PDB dapat juga dikaji dari sisi penyebaran kesempatan tenaga kerja yang bekerja menurut sektor ekonomi.